Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa sayyidina maulana Muhammadinil wafa. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Karena limpahan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Salat dan salam terlebih pula kita berikan kehadirat Rasulullah SAW dengan mengucap Allahumma fasholli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini atau kemarin kita masih memperingati Hari Raya Kurban, Idul Adha. Disebut dia dengan Id karena memang dia adalah hari raya. Disebut dia dengan Id karena memang ia adalah hari untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak dalam kehidupan kita bersama dengan Idul Adha ini. Apa yang dapat kita ambil dari peringatan kurban ini? Apa yang dapat kita ambil dari Hari Raya Idul Adha ini? Pelajaran yang dapat kita ambil, terutama pelajaran yang dikisahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan bahwa ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat, Rabbi habli minas solihin. Itulah Nabi Ibrahim. Wahai ya Allah habli minas solihin, berikanlah aku keturunan yang soleh. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan anak selama 86 tahun. Lama sekali Nabi Ibrahim berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memintakan seorang anak. Lalu apa? Ketika anak itu lahir, setelah 86 tahun lamanya ia pinta, Allah kembali berikan ujian, cobaan kepada Nabi Ibrahim. Untuk apa? Untuk perintah menyembelih anaknya sendiri. Ketika itu Nabi Ibrahim diberikan mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, ru'yatun sholihah. Dan Ibrahim menceritakan mimpi itu kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, sungguhnya aku melihat engkau di dalam mimpiku. Inni asbahuk, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Inilah yang terjadi ketika seorang ayah yang soleh bertemu juga dengan anak yang soleh. Apa kata Ismail anak Ibrahim? Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau akan mendapatiku bersama dengan orang-orang yang bersabar. Inilah tanda bahwa walaupun seorang hamba ini, seorang nabi ini adalah bergelar kalimullah, khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ia tetap mendapatkan ujian. Setelah ia pinta seorang anak 86 tahun lamanya. 86 tahun bukan waktu yang sebentar untuk Nabi Ibrahim berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan seorang anak keturunan yang soleh. Akan tetapi ketika anak itu lahir, Allah uji kembali dengan apa? Dengan Allah pinta untuk menyembelih anaknya. Hari ini di Indonesia kita semua mengerjakan sa'i. Pekerjaan siapa itu? Perbuatan siapa itu? Perbuatan Hajar, istri Nabi Ibrahim. Hari ini kita minum air Zam-Zam. Bekas siapa itu? Bekas hentakan kaki Nabi Ismail. Hari ini orang menyembelih hewan kurban. Sejarah siapa itu? Sejarah penyembelihan hewan kurban. Ketahuilah hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan kekal abadi. Ma akal tafa'afnaita, apa yang kita makan akan busuk. Wa malabista, apa yang kau pakai akan lapuk. Wa masodakta, tapi apa yang kau sedekahkan itulah yang kekal abadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ada sesuatu yang lebih, berikanlah wakaf, tidak lebih besar, berikanlah infak, tidak lebih besar, berikanlah sedekah.
tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah. Berikanlah sedekah, karena itulah yang dapat menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pelajaran yang dapat kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga melalui kisah ini kita diberikan ketakwaan, sehingga kemudian kelak kita akan diberikan keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala dan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.